warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saskia Nabila dengan NPM 19110041. Jadi kesimpulan menurut saya, asesmen itu adalah salah satu cara untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada seseorang. Asesmen dilakukan untuk mengetahui lebih dalam faktor-faktor penentu yang menjadi munculnya permasalahan itu. Sama seperti halnya tujuan dari asesmen, yaitu membantu konselor untuk mengumpulkan informasi dan membantu konselor untuk dapat lebih mengetahui lebih dalam faktor atau hal apa yang melatar belakangi permasalahan yang terjadi pada klien tersebut. Lalu langkah-langkah dalam asesmen itu ada perencanaan, lalu pelaksanaan, kemudian analisis data, baru tindak lanjut. Seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ada permasalahan yang terjadi pada seorang siswa di sebuah sekolah. Dia ini mengalami masalah misal kenakalan. Lalu guru BK ini harus turun tangan untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Semisal kenakalannya adalah mencuri uang temannya di sekolah. Lalu guru BK ini melakukan sebuah asesmen kepada anak tersebut. Dia pertama perencanaan, jadi dia menyusun beberapa rencana. Semisal rencana untuk menggali informasi lebih dalam tentang kenapa anak ini melakukan hal pencurian. Lalu yang kedua baru pelaksanaan. Dia memanggil anak tersebut ke dalam ruangan BK, lalu mewawancarainya atau menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan, seperti mengapa kamu mencuri, faktor apa yang membuat kamu melakukan hal itu. Lalu kita analisis data. Setelah kita mendapat setelah kita mendapat laporan dari si anak itu langsung kita analisis data. Kita lihat, jadi anak ini sebenarnya karena terpaksa, misalnya karena kebutuhan ekonomi keluarganya yang kurang mampu, sedangkan kehidupan sosialnya itu cukup mewah, jadi dia ingin menyeimbangi dengan kehidupan sosial teman-temannya. Lalu baru si guru BK mengadakan tindak lanjut dari permasalahan itu, entah dengan menasehatinya atau dengan merubah si anak tersebut untuk menjadi lebih baik, atau bahkan mungkin bisa membantunya untuk tidak terlalu mendengarkan atau memaksakan diri untuk mengikuti kehidupan sosialnya yang dia tidak mampu untuk mengikutinya. Sekian dari saya, kesimpulan dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata atau merasa terpatah-patah. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NPM 19110015. Saya di sini akan menyimpulkan hasil presentasi kami. Jadi menurut saya, asesmen itu proses pengumpulan data, menganalisis atau menginventarisasikan data siswa atau lingkungan tersebut. Jadi kegiatan ini dilakukan melalui perilaku siswa atau ruang lingkup pembelajaran siswa, yang mana setiap individu yang dimonitoring. Jadi dengan
Demikian contohnya itu seperti seorang konselor mengetahui apa saja yang dibutuhkan klien atau siswa tersebut. Dari sinilah konselor dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh siswa tersebut itu, serta digunakan untuk lebih mengenali siswa. Lalu melalui dari mengenali identitas siswa itu, lalu seperti yang seperti nama dia, terus tempat tanggal lahir dia, lalu orang tua dia, terus sampai pekerjaan orang tuanya itu. Terus ada lagi itu apa namanya? Mengenai hobi-hobi dia yang dia sukai gitu. Terus ya seperti dan lain-lain itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Anggraini, MPM 19110053. Saya di sini akan memberikan kesimpulan dari kelompok 3, yaitu asesmen dalam bimbingan konseling sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita dalam konseling, keputusan akhir untuk pemecahan masalah yang dihadapi ada pada diri klien kita sendiri. Konselor atau guru BK hanya memberikan nasihat, bukan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus diambil oleh klien tersebut dalam pemecahan masalah yang dihadapi sekarang ini, karena yang harus mengambil keputusan dalam permasalahan tersebut adalah klien itu sendiri. Contohnya itu seperti contoh asesmen dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ada anak yang suka membantah omongan orang tuanya, suka tidak mendengarkan omongan orang tuanya, lalu kalau diberi tahu oleh orang tuanya dia tidak mau mendengarkan atau selalu membantah. Nah, kita tuh bisa menyelesaikannya itu dengan cara langkah-langkah asesmen tersebut, yaitu yang pertama itu ada perencanaan. Nah, kita tuh harus merencanakan dulu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu yang kedua tuh ada pelaksanaan. Nah, bagaimana kita melaksanakan perencanaan kita. Lalu kita menganalisis data, yaitu menganalisis apa sih yang menyebabkan anak itu tidak mau mendengarkan omongan kita atau tidak membantah omongan kita. Lalu kita tindak lanjuti permasalahan itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau memang ada kesalahan. Kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christine, NPM 19110032. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi saya kemarin. Menurut saya, asesmen itu dilakukan untuk menentukan dinamika dan faktor yang menjadi penghambat untuk suatu permasalahan. Karena asesmen ini di sini diterangkan bahwa asesmen adalah untuk pengumpulan data, penganalisisan informasi. Jadi menurut saya asesmen ini untuk mengetahui pengembangan diri masing-masing setiap orang. Asesmen dilakukan untuk menentukan suatu permasalahan, mencari solusi untuk permasalahan, makanya dilakukanlah asesmen tersebut. Contohnya berada di lingkungan sekolah, guru bimbingan konseling yang akan memberikan asesmen tersebut kepada seorang yang mempunyai masalah atau memiliki permasalahan yang sulit dipecahkan olehnya sendiri. Lalu yang kedua, asesmen tersebut juga dilakukan oleh seorang guru atau seorang konselor terhadap kliennya untuk memberikan informasi, layanan ataupun solusi bukan untuk menyelesaikan, tapi solusi untuk masalah. Lebih tepatnya untuk memberikan nasihat, motivasi
untuk klien menghadapi permasalahan tersebut. Lalu kalau di sekolah, adanya asesmen sangat penting karena untuk mengetahui latar belakang seorang, permasalahan seseorang, karena di situ asesmen berfungsi untuk mengumpulkan data. Dilakukan dinamika dan faktor yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Jadi asesmen ini sangat penting dilakukan karena menyangkut solusi untuk suatu permasalahan. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitri, NPMC 19110024. Di sini saya akan memberikan kesimpulan hasil dari presentasi saya kemarin. Jadi asesmen itu sangatlah penting karena kan kita membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahannya atau memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Bisa kita contohkan yang terjadi di sekolah. Kita sebagai guru konselor, kita membantu peserta didik kita dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa dia selesaikan terhadap dirinya sendiri. Jadi sebagai guru konselor, kita melakukan menentukan permasalahan atau kita mencari tahu, mengidentifikasi masalah yang terjadi pada peserta didik. Kemudian kita melakukan evaluasi peserta didik tersebut. Jadi peran kita sebagai bimbingan konseling atau sebagai konselor, kita melakukan evaluasi observasi terhadap peserta didik dalam memberi solusi pada permasalahan tersebut, agar peserta didik merasa terbantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Jadi peran kita sebagai konselor ini, kita harus bisa melakukan menganalisis atau observasi permasalahan yang terjadi pada peserta. Kita membantu peserta didik itu dalam mencari solusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi bimbingan konseling, jadi tujuan kita melakukan asesmen ini sangatlah penting untuk meringani siswa itu dalam menyelesaikan permasalahannya, agar siswa itu bisa terbantu. Jadi sekian dari penjelasan tentang kesimpulan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gita Septarina, NPM 19110031. Saya di sini akan menyimpulkan asesmen. Asesmen adalah hubungan perencanaan sebagai signitif yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan sebagai suatu konselor. Contohnya sebagai anak sekolah SMA yang berpakaiannya tidak sopan, yaitu seperti ketat, maka guru bimbingan konseling akan menganalisis dan melaksanakan perencanaan itu seperti mencari data, menyimpulkan, dan mencari informasi tentang siswa itu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pipin Yuliasari dengan nomor NPM 19110012. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari presentasi saya kemarin, yaitu asesmen, yaitu mengumpulkan informasi yang memungkinkan bagi seorang konselor untuk mengetahui dan memungkinkan latar belakang pada permasalahan. Contoh asesmen dalam sehari-hari yaitu seorang siswa yang mencuri di dalam kelasnya sendiri. Lalu si guru BK ini mau tidak mau harus turun tangan dan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Lalu si guru BK ini harus lebih terdahulu menanyakan seorang siswa ini yang mencuri tadi, terus menanyakan kenapa bisa terjadi, kenapa bisa begitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.